Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Hari gini masih ketipu investasi bodong, masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin Podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan Medio by KG Media dan Motion FM di Spotify. Rokok elektrik atau vape termasuk dalam kategori yang dilarang pada Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa Perda KTR tak hanya berlaku bagi rokok konvensional, melainkan juga berlaku untuk rokok elektrik atau vape, sehingga menurutnya kedua jenis rokok itu asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Sanksi perorangan berupa denda administrasi Rp250.000 dan atau paksaan kerja sosial. Sedangkan bagi instansi atau pelaku usaha, denda administrasi Rp500.000 sampai Rp50 juta, bahkan pencabutan izin. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN dan TNI khususnya jajaran Lantamal 6 berkolaborasi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan. Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Andi Rita Mariani mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi keterlibatan TNI untuk membantu percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan. Apalagi angka stunting Sulawesi Selatan cukup tinggi, yakni sekitar 24%. Bahkan diakui masih ada angka prevalensi stunting di salah satu daerah di Sulsel yang tercatat 27% lebih. Menurutnya persoalan tersebut harus dituntaskan dengan semangat gotong royong dari lintas instansi, sehingga pada 2024 mendatang semua dapat memenuhi target nasional untuk menurunkan stunting hingga 14%. Sementara Komandan Lantamal 6 Makassar Laksamana Pratama TNI Dr. Beni Sukandri menuturkan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut hasil video konferensi yang dilakukan jajaran TNI dengan Panglima TNI, para menteri dan kepala BKKBN Pusat. Dia mengatakan upaya percepatan penurunan stunting itu menjadi tugas bersama. Pihak TNI siap mengambil bagian di dalamnya untuk membantu BKKBN selaku koordinator yang ditunjuk oleh Presiden untuk menurunkan kasus stunting. BPS Sulawesi Utara merilis data perkembangan transportasi laut di Sulut pada periode bulan Juni 2022. Dari data itu diketahui terjadi peningkatan dari segi kunjungan kapal di periode tersebut. Asim Saputra, Kepala BPS Sulawesi Utara mengatakan peningkatan jumlah kunjungan kapal terjadi baik dari kapal dalam negeri maupun kapal luar negeri. Peningkatan jumlah kedatangan kapal sayangnya tidak diikuti dengan jumlah penumpang angkutan laut. Catatan BPS Sulut menunjukkan penumpang dalam negeri yang berangkat pada Juni 2022 sebanyak 57.334 orang. Ini turun 2,28% dibandingkan Mei 2022 yang mencapai 58.672 orang penumpang. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.